Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih pemikiran Stephen Covey, spesifiknya dari bab 7 buku Principle Centered Leadership. Betul. Kita akan kupas tuntas konsep yang sebenarnya dipinjam Covey dari Mahatma Gandhi, tentang 7 hal yang katanya bisa menghancurkan kita, sering disebut 7 dosa mematikan. Tapi ini bukan dosa dalam arti agama gitu ya, lebih ke kondisi sosial politik yang, wah, bisa bahaya banget. Tepat sekali. Jadi Covey itu pakai kerangka Gandhi ini untuk menyoroti resiko besar gitu ya. Kalau kita baik sebagai individu atau masyarakat, bertindaknya itu cuma berdasarkan nilai-nilai sosial yang gampang banget berubah. Yang lagi tren gitu ya? Iya, betul. Bukannya berpegang pada apa yang Covey sebut hukum alam atau prinsip abadi. Sesuatu yang universal lah, kayak keadilan, integritas. Itu kan berlaku terus, nggak peduli kata orang atau tren lagi gimana. Oke. Nah, nanti kita lihat gimana tiap dosa ini sebenarnya ada penawarnya kalau kita balik lagi ke prinsip-prinsip universal itu. Wah, menarik banget ya. Konsep lama tapi kok rasanya pas banget sama zaman sekarang. Oke, kita nggak akan bahas ketujuhnya semua hari ini ya, waktunya nggak cukup. Tapi kita fokus ke beberapa contoh kunci yang Covey angkat di sumber yang ada bagikan. Siap nih kita bongkar bareng? Siap dong. Mari kita lihat jebakan-jebakannya. Yuk kita lihat jebakan ini dan gimana cara menghindarinya. Oke, kita mulai dari yang pertama deh. Mungkin ini yang paling sering kita dengar atau rasakan. Kekayaan tanpa kerja keras. Iya. Di zaman sekarang kan banyak tuh diplesetin jadi kerja cerdas lah, investasi pasif lah. Tapi kalau menurut Covey, ini lebih dalam dari sekedar males kan? Oh, jauh lebih dalam. Ini bukan berarti Covey anti-efisiensi atau anti-investasi yang bijak ya. Bukan itu. Oke. Yang dia soroti itu lebih ke mentalitasnya. Mentalitas ingin dapat hasil, tapi nggak mau lewat proses penciptaan nilai yang sepadan. Ya, contohnya kayak manipulasi pasar atau skema cepat kaya gitu. Yang instan-instan ya? Iya, atau spekulasi murni. Pokoknya semua upaya untuk, istilahnya Covey, memanen tanpa menanam. Memanen tanpa menanam, kena banget tuh. Dia lihat ini sebagai pelanggaran fundamental terhadap hukum alam, hukum sebab akibat lah. Intinya, ini kayak ilusi dapat sesuatu dari nggak ada apa-apa. Jangka panjangnya yang nggak bakal awet, dan seringnya malah merugikan orang lain. Jadi intinya dapat sesuatu tanpa kontribusi nyata ya? Oke. Nah, kalau tadi soal kekayaan eksternal, gimana nih sama jebakan yang sifatnya lebih ke dalam diri? Covey juga nyinggung bahaya kesenangan tanpa nurani. Ini kedengerannya kayak hedonisme murni gitu ya? Ya, bisa dibilang mirip ke arah sana. Ini tuh pencarian kenikmatan sesaat, tapi tanpa dibimbing sama suara hati atau prinsip internal. Oke. Covey secara khusus ngasih peringatan nih buat para pemimpin atau orang sukses yang mungkin ngerasa, wah saya kan udah kerja keras, jadi saya berhak dong buat memanjakan diri tanpa batas. Oh, semacam entitlement gitu ya? Betul. Sumber kita kan menekankan gimana budaya konsumerisme, iklan-iklan, sering banget mendorong pemuasan diri tanpa mikirin etika. Seolah-olah sukses itu ngasih kita izin buat ngabaikan hukum moral universal. Bener juga ya. Padahal nurani itu, kata Covey, ya kompas moral internal kita. Suara hati yang connect sama prinsip atau hukum alam tadi. Kalau diabaikan, ya kita kehilangan arah. Kompas moral internal. Wah, ini kunci penting nih. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya yang rasanya, relevan banget di era digital ini. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Nah, ini dia. Kita kan punya banyak banget data, teknologi canggih. Tapi apa itu selalu bawa kebaikan ya? Justru ini kekhawatiran Covey. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikejar cuma demi kemajuan teknis aja, tanpa dilandasi tujuan kemanusiaan yang kuat, tanpa prinsip etika, wah itu bisa jadi bumerang. Maksudnya gimana tuh bumerang? Ya kita bisa aja bikin alat-alat super canggih, tapi kalau dipakainya tanpa kebijaksanaan, tanpa empati, teknologi itu malah bisa memperburuk masalah kemanusiaan yang udah ada. Ketidakadilan, kesenjangan, bahkan konflik. Jadi teknologi nggak otomatis bikin kita lebih baik sebagai manusia ya? Tepat. Kemajuan teknis itu nggak otomatis berarti kemajuan peradaban manusia. Sumber kita kan negasin, tanpa landasan kemanusiaan, ilmu pengetahuan itu kayak kehilangan jiwanya. Kehilangan jiwa ya? Prinsip kayak keadilan, belas kasih, martabat manusia, itulah yang seharusnya jadi pemandu arahnya. Ini pengingat kuat banget ya, bahwa bisa itu nggak selalu berarti harus. Oke, dari ranah individu dan teknis, kita geser ke skala yang lebih gede nih. Gimana dengan politik tanpa prinsip? Ini kan menyangkut cara kita ngatur hidup bareng-bareng ya. Apa sih intinya di sini? Intinya gini,
Tata kelola atau pemerintahan yang ideal itu harusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip dan hukum alam yang berlaku universal buat semua. Semacam konstitusi moral gitu. Iya, semacam konstitusi moral atau etis. Bukan cuma berdasarkan kekuasaan atau popularitas sesaat atau maunya sekelompok orang atau pemimpin aja. Kalau politik dijalankan tanpa jangkar prinsip yang kuat kayak keadilan, kejujuran, pelayanan, wah, keputusannya jadi bisa sembarangan. Kekuasaan gampang disalahgunakan, terus kepercayaan publik ya anjlok. Nah, itu dia masalahnya seringkali ya. Covey lihat prinsip itu kayak utara sejati. Objektif, abadi, nggak berubah. Beda sama nilai sosial atau opini politik yang bisa geser-geser kayak angin. Tanpa kompas prinsip ini, ya kapal negara bisa oleng, bisa kehilangan arah. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari semua contoh tadi, lewat kacamata Covey dan Gandhi, intinya banyak masalah mendasar di masyarakat kita, di organisasi kita, itu akarnya ya karena kita ngabaikan prinsip-prinsip alamiah yang abadi ini ya. Persis. Kita sering tergoda sama jalan pintas, keuntungan cepat, atau pengakuan sosial gitu, terus lupa sama fondasi yang sebenarnya. Betul sekali. Kembali pegang prinsip-prinsip fundamental kayak keadilan, integritas, kejujuran, pelayanan, kepercayaan, itu tuh dasar buat stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran jangka panjang. Jangka panjangnya kuncinya. Ini soal kita punya dan ngikutin kompas internal yang nunjuk ke utara sejati. Bukan cuma ngandelin peta sosial yang mungkin udah usang atau malah nyisatin. Wah, diskusi kita kali ini benar-benar ngasih perspektif yang dalam ya. Dan ini nyisain satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Di tengah arus perubahan yang deras banget dan tekanan sosial yang kuat kayak sekarang ini, seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti sejenak buat ngecek kompas internal Anda? Apakah keputusan-keputusan Anda, yang besar maupun kecil, itu lebih banyak dipandu sama utara sejati dari prinsip-prinsip abadi, atau kok lebih sering kebawa angin tren sama opini sosial yang berubah-ubah terus? Coba direnungkan ya.